Shalom Ibu. Shalom. Ya. Selalu bersemangat Bu ya untuk kita Yesus sahabatku. Amin Bu ya. Iya. Haleluya. Oke Ibu, hari ini kita mau membahas satu pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp saat ini mengenai, kan firman Tuhan itu sering ngomong Bu ya, kalau kita tuh adalah umat yang kudus, bahkan bangsa yang besar, umatnya rajani gitu ya. Tapi gimana caranya Bu untuk kita bisa menjadi umat yang kudus itu Bu? Oh, haleluya. Pertanyaan bagus sekali. Dan nomor satu, bahwa kita disebut umat yang kudus, bangsa imamat yang rajani, karena kita sudah ditebus darah Yesus. Firman mengatakan bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa ketika kita meminta ampun, dan darah Yesus sudah menghapus catatan dosa kita. Jadi kita berarti dikuduskan oleh darah Yesus. Itu kita harus percaya sungguh. Yang kedua, kita menjadi bangsa imam. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, takut akan Tuhan itu adalah suci. Jadi yang kedua, hiduplah takut dalam arti bukan takut yang negatif, tapi takut dalam arti kita menghormati Tuhan sebagai satu pribadi yang tertinggi, termulia dan teragung. Yang kedua, jadilah penyembah yang setia dan taat, karena sebagai seorang penyembah dan yang setia dan taat, dia selalu akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah bagaimana kita sebagai umat kudus. Yang ketiga adalah sebagai umat yang kudus dan harus menjaga kudusan itu. Banyak orang Kristen berpikir, aduh susah oi. Sudah tahu kalau ini dosa, tapi kok aduh. Saat itu ada yang bilang nggak sengaja lah terjadi. Atau aduh si hilaf. Saya lupa gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dihindari ketika kita betul-betul hidup dalam Tuhan dan sungguh-sungguh kita nurut dipimpin Roh Kudus. Karena saya percaya ketika anak Allah mau melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, Roh Kudus paling tidak memberikan alarm, tapi diabaikan, diredam, disepelekan, tidak diikuti. Nanti kalau sudah baru sadar dan mulai nyesel. Wah, tapi ya Tuhan, kau tahulah aku ini telanjur, tapi itu saya lupa diri. Ya saya minta ampun, Tuhan kan pengampun. Ya nggak gitu, bukan berarti Tuhan pengampun kemudian kita seenaknya nggak mau menjaga kekudusan. Itu sebabnya Bapak Surgawi dalam penebusan Yesus, orang yang percaya kepadanya diberi Roh Kudus supaya apa? Bisa mimpin kamu, nggak terus-menerus kamu terjerembab pada keinginan daging. Sebenarnya semua dorongan dan bujukan setan nggak pernah terjadi kalau kita sudah tidak mau mengikuti keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Itu 3 poin yang menjerat manusia bisa melakukan dosa karena dibujuk oleh setan dan iblis. Jadi setan dan iblis itu tidak akan berani untuk mengotori, menghancurkan, menipu kita kalau kita tidak mau mengikuti 3 poin. Keinginan mata, keangkuhan hidup dan keinginan daging, tapi mau terus ngikutin pandangan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, apalagi suara Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, selembut apapun. Dia pribadi yang sangat mengasihi kita, setia kepada kita, dan dia konsekuen. Dia adalah Roh Allah sendiri yang dipercayakan menyertai kita. Oke ya, jadi itu. Dan yang berikutnya adalah hidup dalam kekudusan itu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi pembaharuilah akal budimu. Dan kemudian firman Tuhan yang lain, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Yesus tentu tidak instan. Mungkin sedunia ini ada orang kesal begitulah. Kita tidak mengingkari, tapi banyak kali tidak instan, karena ini bukan mie instan. Mie instan aja nggak langsung matang, harus masak 5 menit gitu. Kadang-kadang 10 menit kalau orang pengen mie-nya jadi makin lembut gitu ya. Tapi artinya membutuhkan waktu untuk diajar, dididik,
berlatih dan melatih diri. Betul. Karena diajar dididik berlatih, kalau nggak mau melatih diri nggak jadi loh. Betul, Bu, betul. Dari diri kita juga mau melatih diri kan, melakukannya itu membutuhkan waktu. Kalau orang lain bilang perlu proses, tapi kalau saya nggak ngomong perlu proses, perlu diajar, dididik dan dilatih dan melatih diri. Betul. Itu lebih tepat. Gitu. Betul. Nah jadi ya sekarang kita harus jangan mengikuti keinginan duniawi, atau jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Karena apa yang dari dunia itu seteru dari apa yang dari Allah. Pasti dari dunia akan menampilkan kedagingan untuk melawan, memberontak. Jangan percaya, meragukan itu maunya, karena roh dunia dikendalikan oleh setan dan iblis. Gitu. Kita di dunia tetap harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dunia, dan kadang-kadang memang untuk hal-hal kebutuhan dunia, misalkan makanan, perlu uang dan semuanya, tapi semuanya atas pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Nah, jadi yang terakhir itu tadi, bahwa hidup dalam kekudusan, jangan menyerupai dengan dunia ini. Tapi kita harus semakin serupa dengan Yesus. Oke, yuk kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih, saluran jawaban kebenaran untuk banyak orang. Kami bersyukur dan kami berdoa bagi mereka semua. Sekarang mereka sudah dikuduskan, didalayakkan di hadapan Allah Bapa karena kuasa darah-Mu. Mereka tetap menjadi umat Allah yang kudus, umat pilihan Allah, bangsa imamat yang rajani, dengan hal-hal yang sudah hamba-Mu sampaikan tadi. Mereka tetap jadi umat pilihan Allah, semakin cemerlang, tanpa cacat, celah dan kerut. Bahkan semakin bertambah mulia dan bersinar kemuliaan itu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Anda membutuhkan masalah Anda untuk dibahas sesuai firman dan didukung doa oleh kami, silakan Anda kirim WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. Tuhan adalah pusat jawaban untuk Anda. Dan doa kita orang benar sangat besar kuasanya. Kami juga tunggu kesaksian Anda untuk memuliakan Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.